Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertemuan yang pertama, maka saya tetap akan menyampaikan materi mengenai perbaikan atau perawatan kerusakan pada kepala silinder. Kita kalau bicara kepala silinder, maka di kepala silinder ini ada dua katup intake, katup exhaust. Kemudian juga ada rocker arm. Rocker arm itu tangan yang akan menggetok daripada katup. Dan di sini biasanya kita setel untuk kerenggangannya. Caranya nyetel di mana? Di sini adjusting nut atau mur untuk nyetel ya. Dan di sini tentunya ada exhaust manifold, intake manifold, dan di sini ada dinding silinder gitu ya. Kemudian ini piston yang tadi naik turun. Ini crankshaft yang selalu berputar. Ini adalah rantai keteng. Rantai keteng itu yang menggerakkan supaya ada katupnya bisa kegetok, membuka atau menutup. Kita kembali akan mengenai mendiagnosis masalah yang terjadi pada kendaraan kita. Gejala masalah akselerasi mesin yang kurang sempurna itu dapat dilihat dengan sebagai berikut. Mungkin suara mesin saat menyala tidak stabil atau mesin susah dinyalakan. Penyebabnya bisa aja saluran-saluran karburator kotor karena terdapat karat pada tangki bahan bakar yang masuk ke dalam ruang karburator, sehingga lubang-lubang di dalam karburator tersumbat dan kotor. Dan pada posisi fuel injection atau injeksi pakai sistem injeksi atau FI, electronic fuel injection, tetap di sana ada ruang-ruang yang menyemprotkan bahan bakar dengan menyedot udara segala, tetapi tidak disebut sebagai karburator, tapi hanya disebut sebagai ruang pengatur udara. Dan ini yang berikutnya, melihat akselerasi mesin yang kurang sempurna tadi adalah kemungkinan pada kondisi busi dengan nyala yang tidak stabil, yang disebabkan kemungkinan adalah banyaknya plak-plak atau banyaknya sisa pembakaran yang menempel pada kepala busi, dan atau terlalu rapatnya celah pada busi atau gap pada busi. Yang berikutnya adalah mungkin pada posisi langkah buang. Nih, pada posisi langkah buang kemungkinannya sisa pembakaran tidak dapat keluar dengan lancar, yang disebabkan penyetelan katup buang yang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Kemudian saringan udara tersumbat diakibatkan oleh banyaknya jumlah debu yang masuk ke dalam saringan udara. Saringan udara itu adalah udara yang disedot ke dalam rongga ruang bakar pada posisi langkah hisap. Ini apabila kotoran ikut masuk, maka begitu diledakkan, di sini ledakannya tenaganya juga akan berkurang. Di sini saringan udara sangat berperan penting untuk memasukkan udara murni. Dan kenapa harus ada udara murni dan harus ada oksigen? Karena api ini akan menyala apabila ada oksigen. Apabila tidak ada oksigen, api ini tidak akan menyala. Yang berikutnya, pengapian kurang tepat. Nah, ini pada posisi pengapian kurang tepat nih, dia harus ada timingnya atau waktunya untuk apinya itu menyala. Apabila dia di bawah, maka tenaganya kurang. Apabila dia apinya terlalu atas, maka dia tenaganya juga akan kurang. Kemudian mengenai kerusakan disebabkan oleh akselerasi yang kurang sempurna, mungkin juga bisa dilihat dari saringan udara yang tersumbat tadi. Mungkin kita akan bersihkan, harus dibersihkan setiap berapa ribu kilometer, harus dibersihkan.
maksimum adalah setiap 4000 km harus dibersihkan, sehingga saringan udara ini akan memasukkan udara murni ke dalam ruang bakar. Waktu pengapian yang tepat atau timing yang tepat, dia tidak boleh terlambat atau dia tidak boleh lebih awal atau dia tidak boleh terlambat, karena dia akan menyala apinya. Di sini ada waktunya. Waktunya adalah 2 mikrosecond atau 2/1000 detik. Sehingga apabila di sini waktunya kurang, maka tenaganya juga kecil. Tapi apabila di sini juga waktunya terlalu lama, sama, maka tenaganya pun akan kecil untuk menggerakkan pada posisi langkah usaha. Gas sisa pembakaran yang tidak dapat keluar dengan lancar. Nah, pada ini akhirnya intake atau exhaust manifold ini kita mesti melihat sampai kepada knalpot atau mufflernya, karena knalpot atau mufflernya pun di situ bisa kita lihat mengenai indikasi kerusakan mesin. Apabila knalpotnya berasap, maka dinding silinder ini ada yang beset atau ada yang luka, sehingga oli di sini ikut ke atas, ikut kebakar. Apabila knalpotnya mengeluarkan tetesan oli, itu juga berarti sama. Di sini ada yang bocor sehingga oli dari ruang crankshaft naik ke atas ke ruang bakar, maka akan didorong keluar, akan menetes. Itu mengenai indikasi-indikasi yang ada pada knalpot. Nah, maka untuk itu tidak hanya dinding silinder saja yang diperiksa, tapi setelan daripada katup buang pun harus dicek lagi seberapa banyak dia gapnya daripada antara katup dengan crankshaft dengan rocker arm. Ya, jadi seberapa jauh dia katup dengan rocker arm. Kemudian yang berikutnya, bersihkan saringan udara tadi sudah. Yang berikutnya, pengapian kurang pas, maka di sini ada setelannya. Ada setelannya seberapa besar api itu bisa menyala dan seberapa tepat waktunya api itu menyala. Itu adalah di sistem daripada platina. Dulu disebut platina karena memang bahannya platina, tapi sebetulnya itu bukan semuanya dari platina. Sekarang banyak yang dipakai dari bahan yang lain selain platina, maka tidak lagi bisa disebut sebagai platina, tapi disebut juga konsepnya adalah breaker point, atau istilahnya buka tutup daripada penyambungan listrik voltase tinggi untuk supaya munculnya timbul api di sini. Dan ini bisa disetel karena seberapa tinggi dan seberapa jauh itu api ini kita bisa disetel. Yang berikutnya adalah mendiagnosis kerusakan mesin yang tidak dapat atau suka di starter. Gejalanya biasanya tidak bisa di starter pada saat kunci kontak di starter putar. Mungkin motor starter tidak bekerja, tapi hanya terdengar bunyi tubrukan antara roda gigi di motor starter. Dan ini kita bisa lihat atau dibuka dengan sebagai berikut: lepas dinamo starter dan dudukannya, lalu kita bongkar dan kita lihat apa yang tidak bekerja pada motor starter. Yang berikutnya adalah mendiagnosis kerusakan mesin tidak bekerja dengan halus. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga di depan. Kemudian kita akan mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Tapi kemungkinan itu akan kita bahas untuk di pertemuan berikutnya. Ada kurang lebihnya sampai segitu materi yang saya berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.